Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali di Rahmis Jurnal, belajar bersama Rahmi. Pada video kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang implementasi konsep pendidikan menurut Diriyar Karya. Pendidikan sebagai homonisasi dan humanisasi. Check this out. Apa-apa saja akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, kita akan bahas mengenai sosok Diriyar Karya secara singkat. Lalu, manusia menurut versi Diriyar Karya. Homonisasi dan humanisasi, seperti apa itu? Lalu, pendidikan sebagai pemanusiaan manusia muda. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang ideal. Dan nantinya akan saya tambahkan bagaimana sih implementasi secara umum pendidikan menurut Diriyar Karya dalam pendidikan di Indonesia. Mengenal sosok Diriyar Karya, Profesor Dr. Nicolaus Diriyar Karya, SJ, lahir di lereng Pegunungan Menoreh, Jawa Tengah pada tanggal 13 Juni 1913 dan meninggal pada tanggal 11 Februari tahun 1967 di usia 53 tahun 8 bulan. Nah, salah satu gagasan atau ajaran pokok Diriyar Karya yang paling fenomenal adalah manusia adalah kawan bagi sesama. Dan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dua ajaran pokok tersebut hingga detik ini masih dijadikan salah satu gagasan dalam konsep pendidikan di Indonesia. Perjalanan pendidikan Diriyar Karya itu dimulai dari sekolah folk school dan V-folk school di Cengkareng, lalu dilanjutkan dengan His Hollands Inland School di Purworejo dan Malang. Diriyar Karya merupakan seorang filsuf yang mengakui adanya unsur badan dan jiwa dalam diri seorang manusia, di mana jiwa sebagai prinsip rohani dan badan sebagai prinsip jasmani. Itu merupakan sosok rangkuman singkat mengenai sosok Diriyar Karya. Nah, yang akan kita fokuskan pada diskusi ini adalah bagaimana sih konsep pendidikan menurut Diriyar Karya, mulai dari seperti apa sih manusia menurut konsep Diriyar Karya. Diriyar Karya berpendapat bahwa hal pertama kali yang harus disadari adalah manusia merupakan makhluk yang berbadan dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan badannya seperti berjalan, makan, olahraga, dan lain sebagainya. Diriyar Karya juga menggarisbawahi bahwa kredo yang bermakna bahwa manusia adalah seorang person atau seorang manusia itu sendiri, di mana manusia memiliki dirinya sendiri, di mana tidak ada otoritas apapun yang memiliki manusia selain dirinya sendiri. Walaupun dalam konteks perbudakan. Jadi walaupun dalam konteks perbudakan, menurut versi Diriyar Karya, manusia itu adalah dirinya sendiri. Dia yang memiliki hak terhadap dirinya sendiri seutuhnya dan sepenuhnya. Lanjut, Diriyar Karya menjelaskan dalam istilah memiliki, tidak menggadaikan kepemilikan yang terlepas. Di mana dalam arti pemilik dan yang dimiliki bukanlah dua entitas yang berbeda, namun adalah satu kesatuan entitas yang sama, di mana manusia bersemayam dalam dirinya sendiri. Manusia tidak bisa lepas dari apa dan siapa. Dengan kata lain, manusia adalah siapa yang berupa dan apa yang berupa siapa. Dan di mana manusia terdiri dari unsur rohani dan jasmani, di mana keduanya memiliki pengaruh. Tatkala ketika manusia tersebut menghadapi segala sesuatu yang bersifat jasmani. Artinya rohani dan jasmani memiliki korelasi, memiliki hubungan, memiliki relasi yang cukup kuat. Jadi ada hubungan timbal balik antara si rohani dan si jasmani. Menurut versi Diriyar Karya. Di sini Diriyar Karya benar-benar fokus mengenai seperti apa sebenarnya konsep manusia secara alamiah, di mana manusia itu yang berhak untuk menentukan apa dan mau seperti apa dirinya di masa depan. Manusialah yang menentukan keputusan apapun dalam diri dia. Walaupun dia berada dalam konteks perbudakan,
tapi manusia tetap memiliki hak veto terhadap dirinya sendiri. Itu konsep manusia menurut Dirya Karya. Lalu dalam konsep pendidikan menurut Dirya Karya ada dua istilah di mana ada homonisasi dan ada humanisasi. Di mana homonisasi tersebut adalah suatu proses pemanusiaan manusia pada umumnya, di mana manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya. Di mana manusia perkembangannya itu berbeda dengan makhluk lainnya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Di mana manusia itu berkembang step by step, ada yang berubah, ada yang berkembang, mulai dari pemikiran, mulai dari fisik, hingga fisik dan jasmani, bahkan karakter dan nilai yang dimiliki oleh pribadi dia. Di mana dalam konteks homonisasi, manusia tidak akan sampai pada fase kemanusiawiannya tanpa pendidikan. Artinya, manusia itu tidak akan pernah menyadari mengenai sifat manusianya tanpa ia memperoleh pendidikan bagi dirinya sendiri. Jadi, melalui konsep pendidikan, maka manusia dapat memahami seperti apa ia bisa menerapkan sifat-sifat yang ia miliki dalam memecahkan masalah-masalah hidup yang dia jalani. Namun jika manusia tidak memperoleh pendidikan menurut konsep homonisasi, maka manusia seperti botol kosong, di mana dia tidak mengetahui sebenarnya ia memiliki isi, di mana ia tidak mengetahui bahwa ia memiliki nilai yang luar biasa yang sangat mempengaruhi perkembangan dunia ini. Nah, ada juga dikatakan humanisasi. Humanisasi merupakan proses lanjutan dari homonisasi, di mana dalam proses ini manusia mampu mencapai perkembangan yang lebih lanjut. Jadi konteksnya adalah lanjutan dari homonisasi, di mana homonisasi tadi manusia menyadari bahwa dia itu berbeda dengan makhluk lainnya, di mana manusia itu menyadari bahwa dia tidak akan bisa berkembang tanpa adanya proses pendidikan, lalu humanisasi itu adalah melengkapinya, di mana manusia melakukan proses perkembangan yang lebih lanjut, merealisasikan diri dalam laju budaya dan ilmu pengetahuan, di mana di konteks ini manusia sudah memiliki kompetensi dari proses pendidikan yang ia sudah lakukan dalam perkembangan-perkembangan sebelumnya. Dan pada humanisasi, pembentukan manusia-manusia yang telah memiliki keahlian saja tidak cukup. Mengapa? Karena keahlian idealnya harus dibarengi dengan pendidikan. Artinya, walaupun sebelum manusia tersebut memperoleh pendidikan, manusia tersebut sudah memiliki keahlian bawaan dalam diri dia, maka itu tidak akan berpengaruh secara signifikan jika tidak dibarengi oleh proses pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan akan menunjukkan, akan mengembangkan, akan meningkatkan keahlian dasar tersebut menjadi keahlian yang lebih kompeten, keahlian yang lebih sesuai dengan target atau hal yang ingin dicapai. Nah, ini adalah konteks dan konsep dari homonisasi dan humanisasi menurut versi atau menurut Dirya Karya mengenai konsep pendidikan itu sendiri. Jadi dimulai dari homonisasi, pemahaman bahwa manusia itu berbeda dan ia memiliki nilai-nilai, dan adanya konsep humanisasi di mana manusia tidak hanya sekedar memahami bahwa dirinya berbeda dan memiliki nilai-nilai, tapi manusia juga memahami bahwa ia membutuhkan suatu proses pendidikan untuk memantapkan dirinya dan untuk menjadikan dirinya bermanfaat buat sekitarnya. Nah, pendidikan sebagai pemanusiaan manusia muda, ini paling sering kita dengar. Ada istilah pengertian pendidikan adalah memanusiakan manusia. Itu merupakan konsep yang berasal dari pemikiran Dirya Karya, di mana pendidikan sebagai pemanusiaan manusia muda selalu menjadi medium yang menemani pertumbuhan manusia dari bayi, bahkan sejak dalam kandungan untuk mencapai integrasinya. Maka dari itu, banyak sekali ibu-ibu muda ketika mengandung, dia mendengarkan musik klasik, dia melakukan berbagai aktivitas fisik, sedemikian hingga ia mengharapkan bayi yang ia lahir sudah memiliki pendidikan sejak dini walaupun di dalam kandungan dan bisa berkembang lebih baik dan lebih optimal. Dirya Karya juga berpendapat bahwa mendidik dan dididik adalah suatu perbuatan yang fundamental di mana mengubah dan menentukan hidup manusia. Jadi kalau manusia tidak memperoleh pendidikan, maka dia tidak mengetahui seperti apa
masa depan dia di depannya. Namun jika manusia memperoleh pendidikan, maka seperti ia memiliki tujuan hidup di dunia ini. Melalui pemanusiaan manusia muda, manusia dapat menjalankan hidupnya sebagai manusia dan memudayakan dirinya sendiri. Artinya dengan dia memperoleh pendidikan, maka ia bisa mengetahui dan dia bisa memahami bahwa ia bermanfaat untuk lingkungannya. Nah, menurut Dirya Karya, ia menjabarkan pendidikan yang ideal bagi manusia untuk mencapai sifat kemanusiaan manusia yang optimal, di mana yang pertama, pendidikan nilai. Proses utama dalam pendidikan, karena nilai-nilai itulah yang mendasari perbuatan-perbuatan manusia, di mana dua nilai yang paling fundamental untuk manusia adalah nilai moral dan nilai keagamaan. Jadi yang pertama sekali yang harus diperoleh oleh manusia adalah pendidikan, nilai moral, dan nilai keagamaan. Untuk itu pula, konteks dalam kurikulum 2013 mencerminkan bahwa kompetensi inti yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, atau mengambil dari sila Pancasila yang pertama, di mana peserta didik diharapkan bisa memahami, bisa mentoleransi, bisa mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan nilai moralitas ke dalam proses pembelajaran. Sedemikian hingga ia akan berhubungan erat dengan pengembangan karakter dari peserta didik itu sendiri. Maka dari itu, konsep pendidikan ideal kedua adalah pendidikan karakter menurut Dirya Karya, di mana karakter dapat disamakan dengan budi pekerti. Pendidikan karakter tak dapat dilepaskan dari pendidikan nilai. Nilai-nilai yang ditanamkan harus dipraktekkan secara terus-menerus hingga membentuk suatu karakter yang baik. Jadi pendidikan nilai dan pendidikan karakter itu saling mempengaruhi. Lalu yang terakhir adalah pendidikan kompetensi, di mana pendidikan kompetensi merupakan tuntutan zaman. Tanpa generasi muda yang kompeten, pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Pendidikan kompetensi juga harus disertai dengan pendidikan nilai dan karakter. Supaya apa? Supaya kepribadian seseorang semakin optimal dan semakin lengkap. Nah, ketiga pendidikan ideal ini sebenarnya sudah tercermin dalam kurikulum pendidikan nasional. Di mana untuk konteks pendidikan karakter sebenarnya sudah diintegrasikan pada kurikulum pendidikan nasional, yakni pada kurikulum berbasis kompetensi. Di mana kurikulum berbasis kompetensi tersebut, sudah erat kaitannya dalam pembentukan karakter dan implementasi nilai-nilai pada kurikulum 2013, di mana adanya kompetensi inti pertama yang berkaitan tentang pendidikan nilai dan pendidikan moral. Jadi, konsep dari pendidikan karakter dan pendidikan nilai oleh Dirya Karya itu diintegrasikan dalam rumusan kompetensi inti pada kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 tidak hanya memikirkan terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam konteks pengetahuan, baik dalam konteks keterampilan, tapi juga dalam konteks sikap dan budi pekerti serta moralitas yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan peserta didik. Sedemikian hingga peserta didik diharapkan tidak hanya pintar tapi memiliki moralitas dan religiusme yang baik. Lalu ada juga pendidikan kompetensi yang mana diintegrasikan pada kurikulum berbasis kompetensi. Ya, yang pertama sekali yang concern utama. Kenapa? Karena pada pendidikan berbasis kompetensi, tujuan utamanya adalah agar peserta didik dapat mengoptimalisasikan kompetensi yang mereka miliki di berbagai bidang yang lainnya. Dan ini juga dilanjutkan dalam pengembangan kurikulum 2013, di mana kompetensi tersebut masuk dalam ranah penilaian keterampilan, di mana seluruh aspek pembelajaran memiliki konteks penilaian keterampilan. Sedemikian hingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang ia miliki dalam seluruh materi pembelajaran. Jadi tidak hanya yang berfokus kepada fisik dan jasmani, tapi kompetensi atau keterampilan itu juga ada pada mata pelajaran yang bersifat abstrak ataupun humanis. Nah, itu saja untuk materi pada video kali ini, yakni implementasi konsep pendidikan menurut Dirya Karya, di mana Dirya Karya memiliki suatu semboyan atau suatu gagasan utama yang paling fenomenal itu adalah
pendidikan adalah memanusiakan manusia dan manusia adalah temannya sendiri. Artinya manusia yang memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Manusia membutuhkan suatu proses pendidikan agar ia bisa memahami tentang konsep dirinya sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Manusia juga butuh pendidikan agar ia bisa memahami bahwa ia memiliki karakter yang baik. Manusia juga secara idealnya perlu membutuhkan atau perlu diberikan pendidikan kompetensi agar keterampilan dasar yang ia miliki dapat optimal. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan atau menonton video tentang penjelasan implementasi konsep pendidikan menurut Gria Karya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan berikan feedback di kolom komentar mengenai apakah pendapat Anda terkait konsep pendidikan menurut Gria Karya, khususnya implementasinya dalam pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. See you, bye.